Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita akan membahas tentang peperangan rohani. Perangnya orang percaya. Banyak orang khawatir akan perang Rusia-Ukraina saat ini. Apalagi kalau sampai menyebabkan perang itu menjadi perang dunia ketiga. Ada yang takut oleh karena keganasan perang yang merenggut korban jiwa dan materi. Ada lagi yang khawatir akan dampak krisis ekonomi dan inflasi. Wajar jika belakangan ini hari-hari terasa semakin mencekam. Akan tetapi ada satu perang lain lagi yang jauh lebih penting. Yang ini terjadi begitu dekat dengan kita dan tanpa sadar kita tengah berjuang di dalamnya. Apakah itu? Perang ini adalah perang yang terus berkobar sampai saat ini. Perang tersebut adalah perang rohani. Sadar atau tidak, setiap hari kita terlibat di dalam perang ini. Bukan melawan manusia, tetapi penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Seperti yang dikatakan di Efesus 6 ayat 12. Nah Bapak Ibu Saudara, setiap hari iblis akan mencoba untuk menggoda dan menyesatkan kita. Selain itu, kita juga melawan kedagingan atau sifat berdosa kita. Kita berjuang untuk hidup benar, tetapi di sisi lain kita juga ingin melakukan yang namanya dosa. Wajar, karena kerinduan kita akan kebenaran akan berlawanan dengan yang namanya kedagingan. Kerakusan, hawa nafsu, iri hati, kelicikan adalah contoh-contohnya. Perang rohani ini akan setiap harinya berlangsung bagi setiap orang percaya yang kepada Tuhan, terus berkorban dan tidak akan berhenti sampai nanti di akhir zaman, Bapak Ibu Saudara. Nah, tetapi terkadang di dalam hidup ini seringkali kita itu kalah dia dengan yang namanya perang yang ada. Jika kita berbicara tentang perang, tentu yang terpikir adalah perjuangan yang berat. Demikian halnya dalam perang rohani. Perjuangan melawan iblis dan kedagingan jelas tidak mudah. Ada kalanya kita menang dan ada kalanya kita kalah. Nah, kenapa mungkin kita seringkali kalah di dalam yang namanya peperangan rohani? Yang pertama, karena kita cenderung hidup nyaman. Hidup seperti ini cenderung menghindari tantangan dan memilih jalan yang mudah. Akibatnya ketika godaan datang, kita lebih suka menghindar atau menyerah. Yang kedua, itu karena tidak adanya dukungan orang terdekat. Dalam peperangan sungguhan, setiap negara pasti mencari sekutu atau teman untuk berjuang bersama. Tanpa sekutu, sudah pasti negara itu akan lebih mudah untuk kalah. Begitu juga dengan pergumulan kita melawan iblis dan kedagingan. Tanpa teman, kemungkinan menang kita itu kecil, Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga, kenapa kita seringkali kalah perang? Karena kita tidak bersandar pada Tuhan. Padahal kalau kita tahu bahwa Tuhan seharusnya itu menjadi andalan kita, terutama ketika iblis datang menyerang dan menggoda kita, Bapak Ibu Saudara. Lalu bagaimana kita memenangkan perang rohani ini, Bapak Ibu Saudara? Jangan berkecil hati, karena pastilah kita bisa memenangkannya dengan cara yang pertama, bersandar kepada Tuhan. Hal pertama yang harus dibangun sebelum berperang adalah bergantung kepada Tuhan. Hanya dengan kuasa Tuhan, kita bisa meraih yang namanya kemenangan. Seperti yang dikatakan di Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Berapa kali kita mengandalkan seringkali diri kita sendiri dalam peperangan ini. Baru habis itu kita mengandalkan Tuhan. Sudah seharusnya Tuhan dulu yang kita andalkan, Bapak Ibu Saudara. Kita harus mencari kekuatannya, menggunakan hikmatnya, berserah kepadanya. Bukannya kita memakai kekuatan kita, baru kalau kita tidak kuat kita cari Tuhan. Tetapi seharusnya kita mengandalkan dan mencari Tuhan lebih dulu. Ketika kita menundukkan diri kita kepada Tuhan, kita berperang bukan dengan kekuatan kita sendiri.
ada kuasa Tuhan yang membantu dan menguatkan kita hari demi hari. Namun jangan lupa masih ada bagian kita untuk mengalahkan godaan iblis sehari-harinya. Siapa yang saat ini Anda andalkan dalam pergumulan Anda untuk menjamin kemenangan? Mari kita tetap terus bersandar kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus waspada dan kenakan senjata rohani. Untuk melawan iblis, kita harus waspada. Setiap hari kita perlu memperlengkapi diri kita agar bisa mempertahankan diri dari godaan-godaannya. Seperti yang dikatakan di Efesus 6 ayat 11 dan juga 14-17. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Bagaimana cara kita mengenakan semua perlengkapan itu? Yaitu dengan merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap harinya. Tetap di dalam firman Tuhan adalah kunci untuk kita tetap berdiri bahkan di tengah masalah berat sekalipun, Bapak Ibu Saudara. Jika saat ini Anda rindu mengalami kemenangan, mulailah dengan merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Secara perlahan hidup Anda pasti mengalami perubahan. Kalau Anda saat ini punya masalah dan lagi dalam peperangan rohani, percaya dengan firman itu Anda akan lebih kuat. Yang ketiga, temukan teman untuk menopang. Kita itu perlu teman dalam membantu kita berjuang, Bapak Ibu Saudara. Teman seperti apa? Yakni yang setia bersama kita, yang siap menguatkan kita setiap waktu, juga teman yang siap menopang saat kita lemah dan terjatuh. Bahkan ketika kita mengalami kekalahan pun, adanya teman akan sangat membantu. Bersama-sama perjuangan untuk hidup sesuai kata Tuhan pasti terasa lebih ringan. Kita pun akan merasa aman karena tak berjuang sendirian. Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Memiliki teman rohani yang dapat diandalkan sangat penting bagi perjuangan kita, Bapak Ibu Saudara. Jika saat ini kita ingin untuk lebih di dalam memenangkan peperangan rohani, kita harus mempunyai komunitas rohani, komunitas yang benar dalam hidup kita. Karena dengan komunitas ini, kita akan semakin kuat untuk melakukan peperangan. Nah, Anda itu sebetulnya tidak berperang sendirian. Seperti Daud yang memenangkan perang melawan Goliat dengan mengandalkan Tuhan, Anda pun bisa melakukan hal yang sama. Tidak ada keadaan yang begitu berat untuk dihadapi. Kalaupun ada, masih ada Tuhan yang jauh lebih besar dari pergumulan Anda, Bapak Ibu Saudara. Karena itu, mari kita terus berjuang. Ketika saatnya nanti datang, kemenangan pasti akan kita raih bersama, Bapak Ibu Saudara. Saat ini, Anda yang mungkin mengalami peperangan rohani, saya akan mendoakannya. Bapak berdoa Tuhan untuk setiap orang yang saat ini ya Bapak, yang sedang mengalami peperangan rohani, yang bergumul di dalam kehidupannya ya Bapak saat ini. Hamba-Mu percaya Tuhan, saat mereka mengandalkan Tuhan, saat mereka Tuhan tetap mau memakai Tuhan seluruh perlengkapan senjata Tuhan, dan mereka Tuhan menemukan komunitas yang menguatkan mereka. Hamba-Mu percaya mereka akan menjadi pemenang-pemenang di dalam peperangan rohani. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu yang ada, berkati Tuhan supaya mereka memenangkan setiap pergumulan dan peperangan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.